Bapak Ibu, satukan hati kita. Kita sembah Tuhan pagi hari ini. Oh Rabaya Shandarabaya. Haleluya. Kiaralabaya Shandi. Hinaralarabaya. Uriaralabaya. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindukan Engkau pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindu Engkau, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindu Engkau, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindu Engkau, ku rindukan Kau hadir di sini, oh saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindu Engkau ya Tuhan, oh Yesus. Kau lebih dari segalanya, oh
sembah Dia. Uriaralana maya, kami rindu hadirat-Mu. Oh yaralabaya syado, haleluya. Kau segala-galanya buat kami, Kau yang utama. Oh yaralabaya syanda, yaralabaya syando. Kau kami rindukan, dan ku cari wajah-Mu, cari kebenaran-Mu untuk melakukan kehendak-Mu, Yesus. Oh yaralabaya syanda, haleluya, haleluya. Yesus, Kau yang terutama dan yang utama. Hati kami merindukan Engkau. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Mari terus rindukan Dia. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari sambil mengangkat tangan kita katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Dan kami rindu Engkau ya Tuhan. Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Oh rindu Engkau ya Tuhan saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat
sembah Dia, sembah Dia. Kau nyata melawat kami, Kau nyata waktu pagi kami cari wajah-Mu. Oh ya Rabaya, oh Yesus, oh ya Rabaya Shando, ya Rabaya Shande. Sembahkan, ku pujikan, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku rindu Kau Yesus, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Mari sekali lagi katakan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembahkan, ku pujikan, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Kami merindukan Engkau ya Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan oh hatiku. Dan ku sembahkan, ku pujikan, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Yesus, Kau dambaan hatiku. Dan ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan.
Mari dengan segenap hati kita katakan, ku sembahkan, ku pujikan selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku, ku sembah Engkau ya Tuhan. Oh yes Lord. Yes Lord. Ini keinginan setiap hati kami ya Tuhan, menyembah-Mu ya Tuhan, menyembah-Mu ya Tuhan. Oh Rabaya, oh Rabarala Barala, oh Riarala Baya Shandiri Biri Biri, oh Rabarala Baya Shandiri. Ku sembahkan, ku pujikan selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Oh, ku sembahkan, ku pujikan selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Oh, ku sembahkan, ku pujikan selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau
Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Dan ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ya Ralabasyanda. Mari kita angkat doa kita buat Indonesia. Orabaya syakata karalabaya syandiri. Biar semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Kiara lalabasyanda, kiara lalabaya syando. Haleluya. Oh, kiara lalabaya syanda. Kiere de biara lalabaya syaka. Kurie aralabaya syando. Rejoice, doa buat Indonesia. Orabaya syakata kana. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara yang aman, damai, sejahtera, makmur. Tuhan berkati Presiden Jokowi dan wakilnya. Kami percaya ekonomi global ada pemulihan, ada pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Wabah COVID dienyahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami berdoa Tuhan, biar semua suku bangsa boleh mengenal Engkau Tuhan, boleh mengaku Yesus adalah Tuhan. Saya percaya Tuhan, Engkau urapi Tuhan Yesus dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan Yesus. Saya percaya Indonesia pasti dipulihkan ya Tuhan. Saya percaya Indonesia pasti diselamatkan ya Tuhan Yesus. Orabaya syakata karalalabaya, Uria lalanamaya syanda. Haleluya. Uria lalalabasyaka. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut kan mengaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari Bapak Ibu,
Boleh tumpang tangan, kita mau doa buat generasi muda saat ini. Uriaralananamaya syakatakanananamaya. Uriaralalabaya syanda. Iyaralabaya syando. Iyaralabasanda, iyarabayaralalabaya syanda. Kami percaya ya Tuhan, akan bangkit jutaan anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian sama Tuhan, tidak kompromi sama dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa ya Tuhan. Kami percaya di hari-hari ini Engkau sedang menggenapi janji-Mu ya Tuhan. Kami pegang teguh janji-Mu ya Tuhan, sebab bagi-Mu tiada yang mustahil ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau bangkitkan anak-anak muda-Mu dari Bukit Cimanggu City ya Tuhan, jadi dampak buat kota, buat Indonesia, bahkan buat bangsa-bangsa ya Tuhan. Bangkitkan ya Tuhan Yesus, bangkitkan ya Tuhan. Oh rabaya syakata karalabaya syande. Kami berdoa Engkau lepaskan segala keterikatan atas anak-anak muda, roh pornografi, game, tindakan-tindakan asusila, penyimpangan seksual yang lain. Kami berdoa dalam nama Yesus, pagi hari ini dilepaskan segala belenggu, segala keterikatan dosa dalam nama Yesus. Oh rabababa ya syanda, inara namaya syando. Yaralaba syanta dadada baralala. Yaralaba syanta dadada. Thank you Lord, thank you Jesus. Mari sekarang kita akan berdoa buat pemimpin rohani kita. Silakan Ci Ingrid. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pagi hari ini ya Tuhan, kami dapat bersatu ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersatu berdoa ya Tuhan untuk setiap pemimpin kami ya Tuhan, untuk ketua sinode kami ya Tuhan, untuk Bapak Orbit Adi ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk beliau ya Tuhan, berikan visi misimu terus Tuhan untuk beliau ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, kemanapun beliau melangkah Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan selalu ada untuk beliau ya Tuhan Yesus. Tuhan, apapun Tuhan, setiap keputusan yang beliau lakukan Tuhan, kami percaya Tuhan semua itu berdasarkan daripada-Mu ya Bapa. Terus Tuhan Kau berikan hikmat marifat-Mu Tuhan terus atas beliau ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan beliau ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami ya Tuhan, untuk gembala GBI ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan Pak Niko ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan berikan Tuhan terus Tuhan visi misi-Mu Tuhan turun atas Pak Niko ya Tuhan. Biarkan Tuhan kemanapun beliau melangkah Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan selalu ada Tuhan untuk Pak Niko ya Tuhan. Kau berkati keluarganya ya Tuhan, Kau berkati pekerjaannya Tuhan, Kau berkati pelayanannya ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan Pak Niko ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terus berikan Tuhan hikmat marifat-Mu Tuhan turun atas Pak Niko ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala rayun kami ya Tuhan, untuk pastor di Rusia ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan Pak Rusli ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terus Tuhan Kau berikan visi misi-Mu Tuhan untuk Pak Rusli ya Tuhan. Apapun Tuhan yang Pak Rusli lakukan Tuhan untuk Rayon 7 Tuhan, kami percaya Tuhan semua itu Tuhan berdasarkan daripada-Mu ya Bapa. Terus Tuhan Kau berikan hikmat marifat-Mu Tuhan turun atas Pak Rusli ya Tuhan. Kau berkati keluarganya ya Tuhan, Kau berkati pelayanannya ya Tuhan, Kau berkati pekerjaannya Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan Pak Rusli Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami ya Tuhan yang ada di BCC ya Tuhan, untuk Om Hendrawan ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan Om Hendrawan dan Tante Feni Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terus Tuhan Kau berikan hikmat marifat-Mu Tuhan untuk Om Hendrawan dan Tante Feni ya Bapa. Berikan kesehatan yang sempurna ya Tuhan, berikan perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan untuk Om Hendrawan dan Tante Feni ya Bapa. Kemanapun Tuhan Om Hendrawan dan Tante Feni melangkah ya Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan selalu ada Tuhan untuk Om Hendrawan dan Tante Feni ya Bapa. Kami serahkan Tuhan
Amin. Rawat Tante Feni Tuhan, dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan keluarganya Tuhan, anak cucunya ya Tuhan, mantunya ya Tuhan, kami serahkan pekerjaannya Tuhan, kami serahkan pelayanannya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarkan Tuhan apapun yang Om Hendrawan lakukan Tuhan, semua itu berasal daripada-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk Gembala GB Cirebon ya Tuhan, untuk Pak Yakub Tuhan, kami serahkan Tuhan Pak Yakub dan istri Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar kemanapun Tuhan, Pak Yakub melangkah ya Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada ya Tuhan. Berikan visi misi-Mu terus Tuhan atas Pak Yakub ya Tuhan, apa yang harus dia lakukan Tuhan untuk GBI Cilebut ya Tuhan. Semua itu berdasarkan daripada-Mu ya Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna Tuhan, penyertaan yang sempurna Tuhan ada Tuhan untuk Pak Yakub ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan Pak Yakub Tuhan, keluarganya Tuhan, pekerjaannya dan pelayanannya ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami serahkan juga Tuhan untuk GBI Rancamaya ya Tuhan, untuk Pak Markus Tuhan dan Kak Angel ya Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan Pak Markus Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau urapi Pak Markus ya Tuhan lebih dan lagi ya Tuhan. Biarkan apapun yang Pak Markus lakukan Tuhan, Kau buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Manapun Pak Markus melangkah Tuhan, penyertaan perlindungan-Mu Tuhan selalu ada Tuhan untuk Pak Markus ya Tuhan. Biarkan Tuhan Pak Markus Tuhan dapat mengembalai Tuhan GBI Rancamaya ya Tuhan dengan tangan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Pak Markus Tuhan, keluarganya Tuhan, pekerjaan dan pelayanannya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan Tuhan setiap pemimpin kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota ya Tuhan yang untuk diadopsi ya Tuhan, untuk Rayon 7 Tuhan, untuk TK ya Tuhan, untuk Jatim ya Tuhan, untuk Bali ya Tuhan. Tuhan kami serahkan Tuhan setiap kota-kota yang ada ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berikan Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan untuk atas kota-kota yang telah kami adopsi ya Tuhan. Biarkan Tuhan tangan kasih-Mu ya Tuhan selalu menyertai ya Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan tercurah Tuhan untuk setiap kota-kota yang Rayon 7 adopsi ya Tuhan. Biarkan Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan tercurah Tuhan untuk setiap kota-kota yang ada ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap kota-kota yang Rayon 7 adopsi Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berikan Tuhan damai sukacita-Mu Tuhan terus tercurah Tuhan. Tuhan kami berdoa juga Tuhan untuk gereja ya Tuhan, pembangunan gereja ya Tuhan, untuk pembangunan gereja Rayon 7 ya Tuhan. Tuhan kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarkan rencana-Mu yang terjadi ya Tuhan, biarkan kehendak-Mu yang terjadi ya Tuhan untuk pembangunan ini ya Tuhan. Biarkan Tuhan kuasa-Mu yang tercurah Tuhan untuk pembangunan ini ya Tuhan. Bukan karena gagah dan perkasa setiap kami ya Tuhan, tapi kami percaya ya Tuhan, karena Engkau Tuhan yang mempunyai kuasa Tuhan yang lebih besar ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan pembangunan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarkan Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan terus Tuhan tercurah Tuhan untuk orang-orang sekitar ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan pembangunan ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Untuk bungkus ya Tuhan, kami serahkan setiap biaya-biaya yang ada ya Tuhan, setiap tukang-tukang yang ada ya Tuhan, setiap apapun Tuhan, material-material yang dibutuhkan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, 5 roti 2 ikan ya Tuhan, Kau akan mencukupkan semuanya ya Bapa. Kami serahkan Tuhan doa kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu, izinkan saya boleh share sedikit hal apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Pagi hari ini Tuhan mau ingatkan kita dalam Matius 7 ayat 21. Firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bapak Ibu, aku percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang dimana kita sedang menunggu-nunggu, menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang setuju boleh katakan amin. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua, menjemput kita. Dan kita bakal tinggal sama Tuhan bersama selama-lamanya. Firman Tuhan hari ini ingatkan kita bahwa ayo kita melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Kehendak Bapa di sorga itu beda sama kehendak pribadi kita.
Terus kalau begitu apakah kita nggak boleh punya kehendak pribadi? Apakah kita nggak boleh punya keinginan? Aku percaya Tuhan sangat menghargai setiap free will yang Tuhan izinkan terjadi buat setiap kita. Tapi mari belajar seperti Tuhan sendiri. Di mana waktu di Taman Getsemani, waktu dia sebelum ditangkap, Yesus berdoa sama Tuhan. Matius 26 ayat 39 berkata, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yes, kita punya keinginan pribadi. Tapi bolehkah kita bilang sama Tuhan bahwa biarlah kehendak Tuhan yang jadi buat hidup kita, bukan kehendakku yang jadi. Aku sangat percaya waktu kita punya kesungguhan hati untuk sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini, dia disenangkan, dia dimuliakan. Dan aku tahu memang gak mudah untuk menaruh setiap kehendak kita. Gak mudah menaruh setiap keinginan pribadi kita. Karena kita semua punya keinginan, punya kemauan. Tapi biarlah kita bisa bilang sama Tuhan, jangan kehendakku yang jadi, tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Aku sangat excited sekali waktu mau siapin ayat ini, karena ini yang Tuhan inginkan, ini yang Tuhan mau kita kerjakan di hari-hari ini, supaya kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Kalau kita balik di ayat tadi, yang Tuhan inginkan adalah orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendaknya pada zaman ini. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa kehendak Tuhan pada zaman ini? Nah, ini sebelum itu aku ada satu statement. Kadang kita harus rela. Aku di situ bold, aku caps lock di situ, rela menaruh keinginan atau kehendak pribadi kita agar kehendak Tuhan yang terjadi. Kadang gini, kadang kehendak pribadi kita tuh kita kekeh, kita harus banget jadi. Bahkan kadang kali kita memaksakan kehendak kita supaya jadi. Padahal yang Tuhan inginkan gini, ayo rela, taruh kehendakmu, gantikan dengan kehendakku, kata Tuhan. Dan aku percaya kehendak Tuhan, rancangan Tuhan jauh lebih indah, lebih bagus, lebih baik daripada kehendak pribadi kita. Balik lagi, apa sih kehendak Tuhan pada zaman ini? Yang pasti keselamatan untuk jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan hari-hari ini, baik pekerjaan, pelayanan, anak-anak muda yang sekolah, yang kuliah, yang baru mau kerja, mari lakukan dengan tujuan akhir seperti ini. Sehingga apapun yang kita lakukan, semuanya adalah perkara rohani untuk keselamatan jiwa-jiwa. Bukan lagi soal pribadi kita, bukan lagi soal keinginan kita, bukan lagi soal apa yang kita mau terima, tapi biarlah yang kita pikirkan, yang kita terus doakan keselamatan buat jiwa-jiwa. Karena ini adalah kehendak Tuhan, keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus datang untuk yang pertama kali untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk menebus hutang dosa yang kita punya. Mari kita sama-sama, apapun yang kita lakukan hari-hari ini, ayo bawa sebanyak mungkin jiwa kenal Tuhan, bawa banyak jiwa untuk masuk hadirat Tuhan.
supaya sungguh-sungguh kita benar-benar melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu kasih kita, mempercayakan kita, pasti setiap jiwa-jiwa. Tinggal kita mau apa enggak melakukannya. Nah, apa sih yang Tuhan inginkan dari keselamatan jiwa-jiwa? Apa sih yang mau Tuhan kita dahulukan untuk keselamatan jiwa-jiwa? Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, aku percaya yang Tuhan inginkan pertama kali adalah jiwa-jiwa di dalam Yerusalem kita semua, di dalam keluarga kita semua. Yang setuju katakan amin. Aku percaya urutan ini gak bisa kita bolak-balik. Kita harus mulai dari Yerusalem kita dulu, lalu baru ke seluruh Yudea. Orang-orang seiman, kita jadi teladan. Lalu ke Samaria, orang-orang yang belum percaya sama Tuhan. Lalu Tuhan janjikan sampai ke ujung bumi. Mari Bapak Ibu Saudara, ini juga tahun Payback. Dapat pengertian seperti sebuah tenda, rumah. Tuhan masih terus mau mengerjakan sesuatu di tengah-tengah keluarga. Dan ayat ini meneguhkan kita semua bahwa kita harus mulai dari Yerusalem kita. Harus mulai dari di tengah keluarga kita. Amin Bapak Ibu. So pagi hari ini Tuhan ingatkan kita untuk kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa. Karena Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang untuk kali yang kedua. Bukan yang berseru-seru Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Dan yang Tuhan ingatkan pagi hari ini supaya kita mulai dari dalam keluarga kita masing-masing. Yang setuju katakan amin. Kiranya memberkati apa yang boleh aku sharingkan, supaya sungguh-sungguh di hari-hari ini Tuhan mau pakai setiap kita, bahkan Tuhan mau pakai setiap keluarga-keluarga yang ada untuk sungguh-sungguh memenangkan jiwa-jiwa. Setuju katakan amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau lanjutkan doa kita. Oh rabaya syakata karalala. Oh rabaya syakata karalala basyandara. Urabaya ralaba santara labaya ralaba syakara lalabaya syande. Boleh yang lagi bersama istri atau anak atau suami, boleh sambil bergandengan tangan. Kita mau doa buat keluarga-keluarga saat ini. Urabaya syakara lalabaya syaka. Uriara namaya syanda. Uyara namaya syandu. Haleluya. Yaralalaba sandar, yaralalaba yaralabaya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari sama-sama sekali kata bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau.
tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari Mauren berdoa buat keluarga. Ya Tuhan, hari ini Tuhan, keluarga yang ada Tuhan, dimanapun Tuhan berada, Kau berkati Tuhan mereka, Tuhan kasih karunia-Mu melimpah setiap keluarga Tuhan. Jauhkan Tuhan setiap keluarga daripada perceraian Tuhan, kepahitan Tuhan, keputusasaan Tuhan. Kedua Tuhan bersatu Tuhan dalam Engkau ya Bapa. Kau pakai setiap keluarga Tuhan untuk tua jiwa-jiwa Tuhan. Berkati setiap orang tua Tuhan, berikan mereka kesabaran, kekuatan untuk mendidik anak-anaknya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati setiap anak-anaknya Tuhan supaya terus Tuhan mengasihi dan menghormati Tuhan orang tuanya senantiasa. Kau bangkitkan setiap keluarga yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu Tuhan turun dari setiap keluarga Tuhan. Biarlah Tuhan antar saudara, antar orang tua dan anak Tuhan senantiasa saling mengasihi ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang menyerahkan setiap keluarga yang ada hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Kasih Tuhan Yesus. Orang syukurallah. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa buat doa chat yang ada. Mari terus bangkitkan iman kita. Aku percaya karena iman satu orang, maka akan ada yang disembuhkan, yang dipulihkan, dikuatkan. Mari sekali lagi kita berbahasa rohuria takaralabaya syanda. Huritiki aralaba sandar yarabaya. Huriara laba syanda riabu yara labaya yara labaya yara labaya syando yara laba yara labu hinara labaya syakataka yara labu yara labaya syanda huriara labaya yarabaya syakaralabaya syaka. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Silakan Geraldine. Haleluya, haleluya, hirabaya, syikadadadada. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali. Dan kalau sekarang kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang butuh pertolongan Engkau di masa pandemi ini ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur juga untuk Pak Roni dan suami dari Ibu Lili yang sudah dipulihkan Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk jemaat-Mu ini yang Engkau telah kasihi dan Engkau telah pulihkan dari segala sakit penyakit. Begitu juga kami percaya bahwa kuasa-Mu besar dan mampu memulihkan teman-teman dan saudara-saudara kami yang lain Tuhan. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami dan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 ya Tuhan, yang dirawat maupun yang sedang isoman, terkhusus untuk Bapak Jimmy, suami dari Ibu Susan. Kami percaya pemulihan dari positif COVID, pemulihan dari sakit penyakit ini boleh terjadi ya Tuhan atas Bapak Jimmy ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa walaupun sedang di karantina, beliau boleh dapat selalu mengandalkan Engkau dalam segala hal ya Tuhan, sehingga kuasa-Mu boleh bekerja dan bilur-bilur-Mu boleh bekerja juga ya Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan kami lebih besar daripada virus sakit penyakit apapun, terutama COVID ya Tuhan. Kami tidak ingin ya Tuhan COVID untuk dapat menyerang siapapun dari kami lagi Tuhan, karena kami ada di dalam lindungan Engkau. Ya Rabaya Syikadadada. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit lainnya ya Tuhan. Untuk Pak Chandra, ayah dari Vincent yang sedang sakit ginjal dan harus cuci darah 2 kali seminggu. Kami percaya Tuhan bahwa
Bapak Chandra ini boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau boleh berikan obat-obatan dan juga dokter yang terbaik ya Tuhan daripada Engkau. Dan kami percaya bahwa Engkau akan menolong keluarga ini ya Tuhan untuk menghadapi segala apapun. Kami percaya bahwa dengan kuasa-Mu saja Engkau dapat memulihkan ginjal dari Pak Chandra ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan ginjal yang baru ya Tuhan, hanya daripada Engkau. Kami juga ingin berdoa untuk Pak Andi, suami dari Ibu Yen yang fungsi ginjalnya tinggal 28%. Haleluya. Kami berdoa untuk kuasa-Mu boleh menjamah ginjal dari Mbak Andi ini ya Tuhan. Biarlah Engkau saja yang dapat memulihkan. Biarlah keluarga-keluarga ini boleh mengandalkan Engkau sepenuhnya. Dan Engkau akan memberikan kesehatan dan kesembuhan yang maksimal daripada Engkau Tuhan. Kami juga mau berdoa agar ada mujizat dan kesembuhan dari Ibu Emilia yang sakit dari stroke ya Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada sakit penyakit yang mampu melumpuhkan kami semua, dan kami percaya bahwa Engkau akan terus membangkitkan orang-orang ini Tuhan yang sedang sakit ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa kesembuhan daripada Engkau akan terjadi. Biarlah Ibu Emilia ini boleh sembuh dan boleh bergerak kembali dengan leluasa ya Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu nyata ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk mama dari Ibu Ii yang tidak bisa jalan atau yang setelah jatuh ya Tuhan. Dan kami berdoa agar mama dari Ibu Ii ini dapat mengenal Tuhan ya Tuhan. Kami berdoa agar ibu dari Ibu Ii dapat selalu mengandalkan Tuhan dalam segala apapun, dan boleh percaya bahwa kuasa-Mu saja yang dapat menyembuhkan beliau ya Tuhan dari sakit penyakitnya ya Tuhan. Dan Engkau akan membangkitkan kembali dari sakitnya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk Ibu Devi Santo ya Tuhan yang trombositnya sedang ngedrop dan didiagnosa autoimun. Kami berdoa untuk rencana pengobatan yang lebih lanjut dan juga ditunjukkan pada dokter yang terbaik ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Kau akan melancarkan segala proses pengobatannya, dan Kau adalah Tuhan, tabib dari segala tabib, Tuhan yang mampu menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa orang-orang ini yang sedang sakit penyakit, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah masa depannya Engkau yang pegang ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Raja kami dan Tuhan kami yang mampu menyembuhkan. Kami juga ingin berdoa untuk pemulihan ekonomi dan pekerjaan usaha Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Lydia Eng yang mau jual ruko. Biarlah Ibu Lydia Eng ini boleh menjual rukonya dengan harga yang terbaik dan dengan orang yang pas di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau datangkan pembeli-pembeli yang serius ya Tuhan, yang mau membeli ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk Bapak Anggiat ya Tuhan, suami dari Ibu Nelly Sihombing yang dengan usaha yang baru dirintis Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan modal yang terbaik dan juga hasil yang terbaik ya Tuhan. Engkau akan menunjukkan jalan-jalan yang belum pernah kami lihat ya Tuhan, dan Engkau akan melancarkan setiap usaha kami ya Tuhan, dan juga terkhusus dari Bapak Anggiat ini. Kami juga ingin berdoa untuk Ibu Dewi Apriana ya Tuhan, anak dari Ibu Tio yang tanggal 24 September 2021 akan ujian CPNS. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan hikmat, kepintaran ya Tuhan, dan ketelitian kepada anak-Mu ini agar boleh melaksanakan ujiannya dengan baik ya Tuhan. Kami percaya bahwa jika kami mengandalkan Engkau, kami percaya usaha-usaha kami akan dilancarkan Tuhan Yesus. Dan kami juga ingin berdoa untuk pemulihan keluarga-keluarga ya Tuhan. Ibu Priscilla, kakak dari Ibu Christmas, agar kembali ke jalan Tuhan ya Tuhan. Biarlah di masa pandemi ini kami boleh melihat pekerjaan Tuhan benar-benar bekerja di dalam setiap keluarga-keluarga, agar kami boleh melihat bahwa kuasa-Mu nyata dan kami boleh berbalik kepada jalan Tuhan dan kami boleh percaya kepada Engkau. Kami juga ingin berdoa untuk keluarga Darbu Indah dan juga keluarga Pak Budi, Bu Sulis, agar keluarga ini rukun kembali Tuhan. Biarlah suami-suami boleh mengasihi istri-istrinya, begitu juga istrinya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anakku boleh taat kepada orang tua, dan orang tua boleh mengasihi anak-anak ya Tuhan. Biarlah kerukunan dari keluarga-keluarga boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Pak, kami patahkan segala roh-roh perceraian, roh-roh kejahatan ya Tuhan, kekerasan di dalam keluarga. Kami percaya bahwa keluarga yang ada di dalam Tuhan Yesus itu selalu ada kasih daripada Engkau, kasih ilahi,
unconditional ya Tuhan daripada Engkau, dan kami boleh saling mengasihi satu sama lain di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan seluruh doa-doa ini ke dalam tangan Engkau saja, dan biarlah kuasa-Mu yang bekerja, dan kami mau menyerahkan, selalu berserah kepada Engkau, dan kami mau senantiasa bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebentar kita akan dengarkan kesaksian dari Tasya. Silakan Tasya. Ya, salam Om Hendrawan, Om Robert, salam juga untuk Om Tante dan teman-teman semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena pagi ini udah diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebaikan Tuhan dalam proses saya mencari pekerjaan. Jadi Februari 2020, puji Tuhan, aku tepat 3,5 tahun dapat menyelesaikan perkuliahan. Sembari menunggu wisuda, aku mulai apply pekerjaan. Tapi sampai akhir tahun 2020, udah ratusan CV yang aku apply, kemudian udah ngikutin juga beberapa rekrutmen, satu pun belum ada yang lolos. Di situ aku tetap sabar, berdoa, berserah sama Tuhan, dan puji Tuhan, di tahun 2021 aku dapat 3 pekerjaan. Yang pertama aku dapat di Orang Tua Group, karena di Orang Tua Group ini aku ditempatkan di posisi yang cukup jauh, daerah Bandung, dan aku, mama sama papa udah berdoa juga, terus mama sama papa nggak ada rasa damai sejahtera kalau aku di Orang Tua Group, jadi aku memutuskan untuk lepasin OT ini. Terus di bulan Mei aku dapat 2 panggilan interview, satu dari Kalbe Farma, satu lagi dari perusahaan yang bergerak dalam lingkungan. Dari udah ngikutin serangkaian tes-tes dari kedua perusahaan ini, akhirnya pertama kali aku dapat kabar dari perusahaan yang bergerak di lingkungan ini, aku lolos. Di situ aku bingung karena aku maunya di Kalbe, cuman Kalbe masih ada 1 tahap lagi, jadi Kalbe belum pastilah. Di situ aku nanya lagi sama mama sama papa, "Papa, gimana nih?" Terus kata mama sama papa, "Ya udah, coba aja masuk dulu kerja," gitu. Ya udah, pas hari pertama aku kerja, di situ aku berdoa sama Tuhan, aku minta tanda, "Tuhan, tolong kasih aku tanda. Kalau hari ini semua diperlancar dan tanda tangan kontrak, berarti aku di perusahaan ini. Tapi kalau hari ini aku nggak jadi tanda tangan kontrak, berarti aku lolos di Kalbe." Terus waktu aku datang, aku dipanggil HRD, dijelasin dulu semuanya tentang cara kerja, dan HRD bilang, "Hari ini kita akan tanda tangan kontrak ya." Tapi hari itu sampai aku pulang selesai kerja, aku nggak jadi tanda tangan kontrak. Terus hari itu juga aku benar-benar ngerasain 1 hari itu kerja nggak ada damai sejahtera. Padahal di perusahaan itu teman-temannya baik-baik semua. Terus perusahaan itu juga perusahaan anak Tuhan lah yang punya Kristen gitu. Terus sampai di rumah aku ngomong sama papa, "Mah, gimana nih? Tasya nggak ada damai sejahtera hari ini kerja di sini." Terus mama sama papa bilang, "Terserah Tasya, kan Tasya yang mau jalanin," gitu kan. Ya udah, akhirnya hari itu aku WA HRD, aku mengundurkan diri. Besokannya HRD telepon aku. Di situ aku kayak dibujuk lagi sama HRD untuk jangan ngundurin diri dan dikasih waktu 2 hari untuk mikirin gitu kan. Terus aku ngomong lagi sama mama. Di situ mulai goyah, mulai bingung lagi kan. Aku bilang, "Ma, gimana nih, HRD-nya telepon," gitu kan. Terus kata mama, "Kalau berkat Tasya di Kalbe pasti dapet." Terus aku bilang, "Tapi kalau nggak dapet gimana?" gitu. Terus kata mama, "Tuhan pasti udah nyiapin pekerjaan yang jauh lebih baik di tempat yang lain." Ya udah, di situ aku putusin buat bener-bener lepas perusahaan ini. Aku fokus ke Kalbe. Minggu depannya, puji Tuhan, dapat kabar dari Kalbe, aku lolos. Di situ semuanya prosesnya diperlancar sama Tuhan. Aku masuk ke Kalbe juga dipertemukan sama teman-teman yang
baik, atasan aku juga anak Tuhan. Terus puji Tuhan, 1 September kemarin masa percobaan aku udah selesai, SK aku udah keluar, dan di situ posisi aku sebagai senior staff. Secara manusia kalau dipikir mustahil lah, nggak mungkin, karena di tengah masa pandemi seperti ini, terus dari aku lulus sampai aku tes di Kalbe juga udah hampir 1,5 tahun nganggur, terus dengan latar belakang yang sama sekali aku belum ada pengalaman pekerjaan, magang pun aku nggak punya sama sekali pengalaman. Maka waktu aku masuk, teman-teman aku nanya, sebelumnya kerja di mana gitu. Terus aku jawab, saya masih fresh graduate Bu, sama sekali belum ada pengalaman kerja. Terus atasan aku, teman-teman aku juga di situ kayak nanya, kalau gitu kamu ada tahu lowongan pekerjaan sih dari mana gitu kan. Karena mungkin mereka mikirnya aku ada kenalan orang dalam gitu, nitip CV, tapi semuanya benar-benar karena Tuhan. Jadi untuk teman-teman yang lagi cari pekerjaan, tetap sabar, semangat, tetap berusaha, nggak usah mikirin hasil, karena hasil itu bagian Tuhan, bagian kita tetap lakukan yang terbaik, berusaha. Sekian kesaksian dari aku, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Wah, puji Tuhan. Dahsyat Tuhan kita. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Mari siapkan hati kita akan terima doa berkat. Ora bayas. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Yesus. Ku kagum akan Yesus. Ya, saya bisa musik dengan lembut. Bapak Ibu, adik-adik, saya mau rangkum doa pagi pada saat ini. Kita yang pertama diingatkan menjadi pelaku firman Tuhan. Sekali lagi, pelaku firman Tuhan. Fokus kepada jiwa-jiwa. Dan sebelum kita melakukan keselamatan jiwa-jiwa yang ada di luar sana, mari lihat keluarga kita. Mari lihat evaluasi keluarga kita. Bapak Ibu masih ingat mungkin ya, materi yang saya beri tentang mengambil keputusan dari kesaksian Tasya, bisa diambil rentetan benang merah dari kesaksian tersebut. Tadi dikatakan dimulai dengan doa kepada Tuhan. Bahkan dipertegas firman Tuhan pagi hari ini. Kita merelakan keinginan pribadi kita, tapi yang jadi adalah kehendak Tuhan. Untuk itu terjadi kalau kita berdoa kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan atas konfirmasi ini ya Bapak. Dalam mengambil keputusan yang kedua, selain berdoa, apakah hasilnya nanti? Apakah yang kita lakukan di dalam untuk mengambil keputusan ini? Nama Tuhan dimuliakan sesuai dengan firman Tuhan. Melamar pekerjaan, sudah dapat kerja di tempat anak Tuhan. Tapi kenapa Tasya rela untuk melepas itu?
karena itu tadi didasari apa yang keluarga Pak Enos doakan, apa yang keluarga Pak Enos lakukan, apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Dan seingat saya Pak Enos waktu itu ngobrol dengan saya, betul ya Pak Enos ya? Pada saat 2 pekerjaan ini, Tasya sudah bekerja tapi dapat panggilan dari Kalbe Farma. Lalu saya ceritakan karena saya dulu pernah punya pengalaman di perusahaan farmasi. Jadi saya katakan sama Pak Enos, terus berdoa karena pengalaman kami di farmasi, apalagi saya tahu betul tentang Kalbe Farma. Jadi saya bilang sama Pak Enos, jauh lebih baik kalau Tasya dapat di Kalbe Farma. Ini menyangkut soal keputusan di yang poin ketiga, saudara. Kumpulkan data, kumpulkan fakta. Minta nasihat atau tukar pengalaman dengan orang-orang yang mengerti tentang hal, data, dan fakta tersebut. Hasilnya, apa yang dikatakan Tasya, kalau Tuhan yang campur tangan, orang-orang teraneh-aneh, ya, dikira Tasya dapat koneksi, dikira Tasya bisa masuk Kalbe melalui jalur khusus. Tapi Tasya katakan, ini semua karena anugerah Tuhan. Luar biasa, dahsyat. Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan, dibesarkan. Jadi saudara, mari saat-saat ini kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Saya sangat percaya putra-putri kita mulai dipakai Tuhan di era kita ini. Tidak hanya Tasya, begitu banyak kesaksian putra-putri kita, ya seperti Putri Pak Agus tempo hari, dan juga yang lain. Semua saya percaya, kita percaya kalau kita lakukan ini untuk memuliakan Tuhan, mereka akan berhasil. Mereka akan berhasil. Bahkan Geraldine tadi dikatakan dia juara 1, ranking 1, luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oh haleluya. Tuhan, kami bawa pagi hari ini ya Tuhan, agar apa yang sudah kami dengar firman-Mu, kesaksian dari anak-Mu Tuhan Tasya, bahkan kesaksian-kesaksian dari anak-anak muda semua. Kami bersyukur bahwa Tuhan pakai kami sebagai orang tua yang membimbing, yang mengarahkan mereka, bahkan menjadi keteladanan buat mereka. Ini kami pegang erat-erat, kami pegang kokoh Tuhan. Kami percaya Tuhan juga taruh di hati Bu Apin dan tim. Mengapa hari-hari ini anak-anak-Mu mengajar tentang orang tua mendidik anak. Ini kami tangkap betul Tuhan. Bahkan di doa yang kami lakukan ini semua, ini adalah visi dari Tuhan buat kami ya Bapak. Kami serahkan seluruhnya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami selanjutnya, mau juga berdoa Tuhan agar hari ini Tuhan tuntun kami dengan hikmat daripada Roh Kudus Tuhan, sehingga kami mampu memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kami berpisah ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak Samuel yang sedang menderita DB, dirawat di rumah sakit Islam. Ya kiranya Tuhan tolong dia Tuhan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Di kekuatan iman kepada orang tuanya Pak Handi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan dengan iman percaya menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan, kekuatan, iman dari Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita mulai saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang menyebut kita, yang permai sampai selama-lamanya. Ya, kami percaya beriman menerima berkat Allah Bapa. Kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati kita. Bapak Ibu, adik-adik. Amin, shalom. Shalom Bapak Ibu, saya mau ada pengumuman sedikit. Ya, selamat datang buat yang baru datang dan terima kasih buat yang sudah rajin selalu setia bersama dengan kami doa pagi. Kami mengucap syukur. Terima kasih juga untuk pelayanan Yosef double portion hari ini jadi WL bagi juga merenungkan firman Tuhan. Terima kasih untuk Joyce, untuk Maureen, untuk Geraldine, untuk Tasya, semangat terus ya.
kesaksiannya luar biasa. Bagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi atau mengucap syukur atas mujizat Tuhan, jawaban doa semua bisa disampaikan kepada Pak Robert, Bu Grace, untuk kita siapkan di esok hari. Masih ada waktu untuk hari Minggu kita buka ruang kesaksian. Jadi terus tetap semangat ya Bapak Ibu. Kita tahu Tuhan terus bekerja dalam setiap kehidupan kita. Berikutnya kita masih ada doa pagi bersama besok di link yang sama, dan akan dimulai dengan waktu yang sama, jadi 5.15 untuk para pelayan Tuhan yang yang ditugaskan harap hadir lebih awal. Kemudian doa pagi anak juga masih ada terus setiap hari jam 6 sampai jam 6.30 bagi Bapak Ibu yang mengikuti putra-putri berusia sekolah dasar, boleh diajak untuk bergabung Bapak Ibu untuk masuk dalam gerakan doa bersama-sama dengan usia mereka yang sebaya, supaya mereka masuk sebagai generasi Yeremia, menangkan banyak jiwa. Kemudian mengingatkan kembali setiap minggu keempat, jadi mulai nanti tanggal 26 September ada ibadah anak online Bapak Ibu untuk putra-putri yang berusia sekolah dasar. Ini kita lakukan perdana ya, tanggal 26 September 2021. Berikutnya, ya seperti biasa Bapak Ibu juga bisa lihat di YouTube live stream kami, itu mulai dari tanggal 1 sudah disimpan sampai dengan hari ini masih terus disiarkan. Ya. Kemudian yang terakhir untuk virtual church kita sediakan ruang dan waktunya untuk bisa menggunakan virtual church untuk kebutuhan cool ya atau meeting berhubungan dengan gereja, silakan hubungi kami atau hubungi saya juga pribadi boleh, supaya disiapkan waktu dan tempatnya untuk Bapak Ibu bisa gunakan. Demikian pengumuman dari saya. Ada tambahan mungkin dari yang lain, silakan boleh. Ya, saya tambahin nih. Aktivitas. Saya tambahin Dodi, Bapak Ibu, adik-adik. Gereja Tuhan Bukit Cimanggu City akan berulang tahun di bulan Oktober. Kami akan nanti bicarakan lebih lanjut, ya, jadi kita nanti secara streaming akan merayakannya. Jadi nanti mungkin ada panitia, nanti akan diumumkan menyusul ya Bapak Ibu adik-adik, dan kerinduan tentunya kita semua. Ya kita ada tergabung di dalam gereja Tuhan, termasuk tentunya kalau saya melakukan event Bukit Cimanggu City tentu berlaku juga untuk Cilebut dan Rancamaya ya, karena kita adalah 3 gereja Tuhan menjadi satu tubuh ya, antara Bapa dan Anak. Amin Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti akan diumumkan menyusul mengenai acara ulang tahun ini. Ya, walaupun mungkin ya kita lakukan secara streaming. Oh, bukan mungkin, iya pasti ya. Tapi dalam suasana yang saya percaya hadirat Tuhan nyata. Lalu yang kedua, jadi setiap minggu di doa pagi, jadi Bapak Ibu, adik-adik saya ingatkan, jadi jangan pernah kita berpikiran, oh nanti toh ada ibadah raya dan apa, lalu kita menjadi ya yang biasa sudah rutin ikut doa pagi. Nah, ya saya sangat rindu, mari kita sama-sama tetap bergabung kecuali ada hal-hal yang sangat emergensi ya. Tapi kalau pribadi saya juga Bu Feni dan saya percaya bagi Bapak Ibu adik-adik yang sudah rutin mengikuti doa pagi, menangkap sesuatu, menangkap nilai baik itu secara jasmani maupun kerohanian yang luar biasa. Saya yakin percaya karena pribadi saya dan Ibu Feni mengalami itu juga pasti sama dengan Bapak Ibu ya adik-adik yang rutin mengikuti doa ini. Jadi itulah kerinduan saya. Sekali lagi Tuhan memberkati kita. Haleluya. Tuhan berkati Bapak Ibu. Sampai ketemu.